Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aurelia Bintang Marsanda dengan NIM 303. Di sini saya akan membahas tentang ruang lingkup viktimologi. Jadi saya mengambil dua buku. Buku pertama itu ditulis oleh Paripurna Amira, PH.D dan kawan-kawan dengan judul Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana. Tahun terbitnya pada tahun 2021 dan buku kedua ditulis oleh Dr. Budi Sasra Panjaitan, SHM Hum, yang berjudul Viktimologi Pandangan Advokat Terhadap Perbuatan Pidana dan Korban. Tahun terbitnya pada tahun 2022. Jadi, Jan van Dijk, seorang profesor viktimologi di Tilburg University, mengemukakan bahwa saat ini ada dua jenis utama viktimologi, yaitu viktimologi umum dan viktimologi pidana. Perbedaan keduanya didasarkan pada definisi yang digunakan untuk mengidentifikasi korban. Viktimologi umum mempelajari tentang korban dalam arti luas, termasuk mereka yang menjadi korban bencana alam, perang, dan sebagainya. Fokus dari jenis viktimologi ini adalah pengobatan, pencegahan, dan penanganan bagi mereka yang menjadi korban. Terlepas dari apapun penyebabnya, sebaiknya viktimologi pidana pada umumnya mendekati subjek dari perspektif kriminologis dan hukum, di mana ruang lingkupnya studi didefinisikan oleh hukum pidana. Menurut Van Dijk, agenda penelitian aliran viktimologis ini menggabungkan isu-isu tentang penyebab kejahatan dengan yang berkaitan dengan peran korban dalam proses pidana, di mana korban hanya mereka yang menjadi hasil atau akibat dari suatu kejahatan. Secara umum, jenis viktimologi ini mengadvokasi korban, terutama untuk menuntut asas pemenuhan hak-hak korban. Perkembangan selanjutnya adalah fase di mana viktimologi mengkaji permasalahan korban, penyalahgunaan kekuasaan dan hak asasi manusia yang disebut sebagai new victimology. Jadi pengertian korban sendiri itu di awal telah dijelaskan bahwa viktimologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban, seperti kenapa timbulnya korban, akibat sebagai korban, hubungan korban dengan perbuatan pidana, perlindungan terhadap korban, hubungan korban dengan pelaku, dan berbagai hal dinamis yang berkaitan dengan korban. Fokus viktimologi dari kehadiran sebagai ilmu sampai dengan sekarang ini tidak pernah bergeser dari kajian terhadap korban. Dengan frasa lain dapat disebutkan korban merupakan pokok utama dalam penyelidikan viktimologi. Korban dalam pengertian peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari ketentuan yang terdapat di dalam berbagai peraturan, yaitu yang pertama dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, di mana korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Yang kedua ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, yang dimana korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Pengertian korban secara umum adalah pihak yang menderita baik karena perbuatan pihak lain maupun karena perbuatan sendirinya. Sementara pengertian korban secara khusus berlandaskan hukum pidana adalah pihak yang menderita karena perbuatan pidana. Pihak yang menderita bisa merujuk kepada orang maupun badan hukum perdata atau gabungan antara orang dan badan hukum perdata atau bahkan negara. Sedangkan pengertian karena perbuatan pihak lain dapat merujuk karena perbuatan orang atau perbuatan badan hukum yang perdata atau gabungan antara perbuatan orang dengan perbuatan badan hukum perdata atau bahkan perbuatan negara karena menjalankan kekuasaan. Yaitu selanjutnya ruang lingkup korban tidak lepas dari apa yang telah dikemukakan para sarjana tentang viktimologi. Mana ruang lingkup korban dimaknai sebagai jenis korban yang dilihat dari unsur viktimisasi, yaitu korban meliputi berdasarkan jenis viktimisasi, yaitu korban berdasarkan viktimisasi yang dialami dapat dibedakan menjadi korban bencana alam, korban perbuatan pidana, dan korban kekuasaan. Yang kedua, berdasarkan jumlah korban dapat diklasifikasikan korban terdiri atas korban individual, korban berkelompok, korban masyarakat umum atau korban negara, atau no victimation, yaitu korban yang tidak dapat diketahui berapa banyak jumlahnya dan siapa saja. Yang ketiga, berdasarkan hubungan korban. Secara luas, pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklasifikasikan sebagai korban. Korban terbagi atas korban langsung, korban tidak langsung.
Yang keempat ada berdasarkan derajat kesalahan korban, yaitu korban yang sama sekali tidak bersalah, korban karena kebodohannya, korban dengan kesalahannya sendiri, dan melampaui perbuatan pelaku. Kemudian juga ada korban imajiner. Kemudian yang kelima berdasarkan hubungan korban dengan perbuatan pidana, yaitu ada non-participation victims, unrelated victims, latent or predisposed victims, provocation victims, participation victims, false victims, atau dikenal juga dengan sebutan self-victimizing victims. Victimologi merupakan cabang ilmu kriminologi yang secara khusus mempelajari korban kejahatan, baik dari segi karakteristik, hubungan dengan pelaku, maupun dampak yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dalam konteks ini, ilmu hukum pidana modern victimologi hadir sebagai koreksi terhadap orientasi sistem peradilan yang selama ini lebih berfokus pada pelaku, sementara posisi korban itu seringkali terpinggirkan. Jadi ruang lingkup victimologi ini tidak hanya terbatas pada kajian mengenai siapa korban dan bagaimana mereka menjadi korban, tetapi juga mencakup dimensi psikologis, sosial, dan ekonomi yang dialami setelah peristiwa kejahatan terjadi. Jadi ketiga aspek ini tuh saling berkaitan dan membentuk dasar pemahaman yang komprehensif dalam upaya pemulihan dan perlindungan korban di tengah sistem peradilan pidana dan keadilan ini. Jadi kita yang pertama akan membahas tentang aspek psikologis korban. Dari segi psikologis, viktimologi menelaah bagaimana kejahatan mempengaruhi kondisi mental dan emosional seseorang. Nah, pengalaman menjadi korban kejahatan seringkali meninggalkan trauma mendalam, ya kan, yang dapat mengubah kepribadian dan cara berpikir individu. Jadi korban kekerasan fisik, seksual, atau psikis, misalnya sering mengalami gangguan seperti PTSD gitu kan, kecemasan berlebih, depresi berat, insomnia, dan rasa bersalah yang terus-menerus. Jadi kondisi ini tuh bahkan dapat berkembang menjadi gangguan kejiwaan kronis apabila tidak mendapatkan intervensi psikologis yang memadai. Jadi selain trauma individu, aspek psikologis ini juga mencakup reaksi emosional korban terhadap proses peradilan. Banyak sekali korban yang merasa takut, cemas, bahkan terintimidasi saat harus memberikan keterangan di depan pelaku di ruang sidang. Jadi proses hukum yang panjang, lambat, dan seringkali tidak berpihak kepada korban, ini dapat menimbulkan secondary victimization, yaitu penderitaan lanjut akibat perlakuan yang tidak sensitif dari aparat penegak hukum, media, dan masyarakat. Jadi, oleh karena itu pendekatan victimologis ini mendorong adanya sistem pendampingan psikologis bagi korban, baik melalui konseling trauma, terapi kelompok, maupun rehabilitasi psikososial untuk membantu korban pulih dan mengembalikan kepercayaan dirinya. Dalam banyak kasus seperti kekerasan dalam rumah tangga atau kita sebut sebagai KDRT atau kekerasan seksual, korban tuh sering kehilangan rasa aman dan mengapa dunia sebagai tempat yang tidak lagi bisa dipercayai. Disinilah pentingnya pendekatan psikologis dan viktimologi memberikan ruang empati pemulihan serta mekanisme perlindungan yang tidak menambah penderitaan korban. Negara, lembaga penegak hukum, dan psikolog forensik yang memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hak-hak korban dihormati sejak tahap penyidikan hingga pasca persidangan. Yang kedua, aspek sosial korban. Selain tekanan psikologis, korban juga menghadapi berbagai permasalahan sosial pasca kejahatan. Aspek sosial dalam victimologi mengkaji bagaimana status, peran, dan hubungan sosial korban di masyarakat berubah akibat tindak pidana yang dialaminya. Dalam banyak kasus, korban justru mengalami stigma sosial, yaitu penilaian negatif dari masyarakat yang memandang korban sebagai pihak yang salah atau bertanggung jawab atas penderitaannya sendiri. Fenomena ini lazim terjadi pada korban kekerasan seksual, korban perdagangan orang, maupun korban penyalahgunaan narkotika. Alih-alih mendapat dukungan, mereka justru dijauhi, dicibir, atau dikucilkan oleh lingkungan sekitar. Kondisi semacam ini dapat memperparah
trauma dan memperlambat proses pemulihan korban. Di sisi lain, peran keluarga dan komunitas sosial sangat penting sebagai faktor protektif yang membantu korban bangkit. Dukungan sosial yang kuat terbukti berpengaruh positif terhadap kesehatan mental dan kemampuan adaptasi korban. Jadi, viktimologi dalam konteks sosial juga membahas bagaimana masyarakat dapat menjadi agen pemulihan melalui program-program pemberdayaan jaringan dukungan korban dan kebijakan publik yang berpihak pada korban. Selain itu, aspek sosial teknologi juga mencakup dinamika hubungan antara korban dan pelaku dalam kasus tersebut, tentu seperti KDRT atau kekerasan antar anggota keluarga, hubungan sosial yang erat dapat menghambat korban untuk melapor karena faktor ketergantungan emosional yang atau tekanan budaya. Oleh karena itu penting adanya kebijakan perlindungan yang memungkinkan korban melapor tanpa rasa takut serta pembentukan lembaga sosial seperti rumah aman, pusat layanan terpadu, dan lembaga bantuan hukum yang menjamin kerahasiaan serta keamanan korban. Dengan demikian, aspek sosial dalam viktimologi tidak hanya membahas tentang reaksi masyarakat terhadap korban, tetapi juga tanggung jawab sosial dengan negara dalam membangun sistem perlindungan yang berkeadilan inklusif. Yang ketiga ada aspek ekonomi korban. Aspek ekonomi dalam viktimologi fokus pada konsekuensi finansial yang dialami korban akibat tindak pidana. Kerugian ekonomi bisa bersifat langsung maupun tidak langsung. Kerugian langsung mencakup kehilangan harta benda, biaya pengobatan akibat luka fisik, biaya hukum, dan kerusakan properti. Sementara, kerugian tidak langsung meliputi kehilangan pendapatan, berkurangnya kemampuan bekerja, serta bahan ekonomi jangka panjang akibat kondisi psikologis atau sosial yang terganggu. Misalnya, korban kekerasan yang mengalami trauma berat mungkin tidak mampu bekerja lagi, sehingga kehilangan sumber nafkah utama bagi keluarga. Jadi, viktimologi modern menekankan pentingnya mekanisme kompensasi dan restitusi sebagai bentuk tanggung jawab negara dan pelaku terhadap korban. Kompensasi merupakan bantuan finansial yang diberikan oleh negara kepada korban, terutama jika pelaku tidak mampu membayar kerugian. Sedangkan restitusi adalah pengganti kerugian yang harus dibayar oleh pelaku kepada korban sebagai bagian dari putusan pengadilan. Di Indonesia, mekanisme ini diatur dalam berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Junto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, yaitu menegaskan hak korban untuk memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Lebih lanjut, viktimologi ekonomi juga mengkaji dampak makro seperti biaya sosial, kejahatan terhadap masyarakat dan negara, kejahatan tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menimbulkan beban bagi sistem kesehatan, keamanan, dan kejahatan sosial. Oleh karena itu, pendekatan ekonomi viktimologi ini penting untuk menyusun kebijakan publik yang mampu meminimalkan dampak finansial kejahatan terhadap korban, sekaligus menciptakan sistem keadilan yang berorientasi pada pemulihan. Ya. Jadi, eh, penutupnya, secara keseluruhan, ruang lingkup viktimologi ini dengan ketiga aspek, yaitu psikologis, sosial, dan ekonomi, ini tuh menunjukkan bahwa korban kejahatan bukan sekadar objek penderitaan, melainkan subjek hukum yang memiliki hak untuk dipulihkan secara menyeluruh. Jadi pendekatan viktimologis ini yang komprehensif menuntut keterlibatan lintas disiplin termasuk psikologis, sosiologi, ekonomi, dan hukum untuk membangun sistem keadilan yang tidak hanya menghukum pelaku, tapi juga uh, memulihkan korban secara utuh. Nah, dalam konteks ini, penegakan hukum itu di Indonesia uh, harus paham gitu loh. Pemahaman terhadap ruang lingkup viktimologi itu harus menjadi dasar penting dalam pengembangan kebijakan perlindungan korban. Nah, jadi dalam pengembangan kebijakan perlindungan korban, terus juga ada pelaksanaan keadilan restoratif, jadi atau kita biasa sebut dengan RJ gitu ya, serta pembentukan masyarakat yang lebih berkeadilan dan berempati terhadap penderitaan sesama manusia. Jadi kita tuh harus mungkin dengan cara penyuluhan gitu ya mungkin ya, atau yang tadi tentang RJ, kita ketahui ya RJ itu di Kota Malang juga sudah ada rumah RJ juga gitu ya. Jadi eh, sekian
pembahasan dari saya mengenai ruang lingkup viktimologi. Tadi kita sudah membahas tentang ada 3 aspek, aspek dari psikologis korban, kemudian ada aspek sosial korban, dan juga yang terakhir ada aspek ekonomi korban. Semoga dari pembahasan yang saya sampaikan tadi, semoga bermanfaat dan juga semoga bisa dapat dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.